Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang kita takuti pada hari ini. Allahumma hafazna mimma nakhafu wa nahzar. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala, video ini sengaja kami siapkan untuk memperjelas materi pada PowerPoint yang sudah kami upload di e-learning kemarin tentang topik pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bahwasanya kita manusia itu diberikan oleh Allah khasiat yang melekat pada kita. Ketika kita ikuti aturan yang mengikat khasiat tadi, insya Allah kebaikan untuk kita. Namun ketika tidak, maka hal yang tidak kita ingin pasti terjadi. Contoh pada hari ini, ketika kita manusia punya hajatul udhiyah, kebutuhan jasmani, diantaranya adalah makan, maka ketika Allah berikan aturan halal dan thayyib, ada manusia yang tidak mengambil halal dan thayyib sebagai aturan untuk dimakannya, maka apa yang terjadi hari ini bisa kita lihat dan kita rasakan bahkan. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber hukum yang kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Itu hal yang pasti disepakati ulama. Dan ada satu lagi yang disepakati ulama, itu ijtihad. Ijtihad ini ada ijma, ada qiyas, ada amal al-madinah, ada istihsan, dan sebagainya. Namun fokus kita pada pertemuan ini yaitu Al-Quran. Al-Quran dari definisi penting kita dudukkan, karena ketika salah menentukan definisi, maka kemungkinan besar juga akan salah dalam memahami banyak hal. Definisi secara bahasa Al-Quran yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Juga ada definisi secara istilah, dan ini yang penting karena sebuah hal itu ketika dimaknai definisi secara bahasa saja, jika salah-salah bisa berbahaya. Contoh, sholat itu secara bahasa berarti doa. Apakah ketika kita sudah berdoa berarti kita sudah sholat? Tentu tidak. Maka harus difahami juga definisi secara istilah. Sholat ya intinya perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baru clear. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran secara bahasa arti membaca, namun secara istilah Al-Quran berarti kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinukilkan secara mutawatir dan membacanya berpahala. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi ini memang bersifat jami'ul mani'. Dia mencakup seluruhnya dan membatasi hal-hal yang membuat dia tidak menjadi sebuah definisi yang konkret. Definisi tentang Al-Quran, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu menafikan kalamullah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Jadi ada kalamullah yang juga diturunkan oleh Allah, namun tidak kepada Nabi Muhammad. Di antaranya kemungkinan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, maka itu bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga secara mutawatir. Mutawatir itu artinya ketika diturunkan itu banyak yang mendengarnya. Dan ketika banyak mendengarnya, orang-orang yang mendengarkan ini pun mustahil mereka untuk berdusta, karena mereka akan meriwayatkan Al-Quran tadi kepada generasi selanjutnya.
Sederhana begini, ketika saya mengatakan besok kita kuliah, saya menyampaikan itu di hadapan 10 atau 15 orang yang hadir. Dan 10 orang 15 orang yang hadir itu mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Jadi ketika ada yang bertanya, mereka akan menjawab dengan benar. Dan mereka tidak akan mungkin berdusta, saling mempercandakan tidak mungkin. Al-Quran secara mutawatir, sehingga sampai ke kita itu insya Allah sahih. Dan beribadah membacanya. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa. Yang kedua, Al-Quran juga diturunkan dengan nama-nama yang begitu banyak, namun maknanya tetap Al-Quran, karena dia merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin hadzal Qur'an." Jadi Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Ada juga dengan bahasa zikro. A'udzubillah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kamilah yang menurunkan az-zikra, artinya Al-Quran. Ada juga Al-Furqan, Huda, dan banyak sebagainya. Dan terakhir tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi memang Allah menurunkan Nabi dan Rasul kepada setiap umat. Dan biasanya pada tiap-tiap umat itu ada hal-hal yang punya khas pada mereka. Contoh ketika pada masa Nabi Musa, Allah menjadikan tongkat Nabi Musa itu berupa ular. Karena ketika itu Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir. Dan pada masa Rasulullah Nabi Muhammad, pada masa itu orang-orang Arab Jahiliyah itu, orang-orang Arab itu mereka adalah orang-orang yang hebat secara syair. Keindahan bahasa mereka itu begitu tinggi. Bahkan mereka itu memperlombakan syair mereka itu di pasar Ukas. Bahkan yang menang itu digantungkan di dinding Ka'bah ketika itu. Maka Rasulullah datang dengan mukjizatnya berupa Al-Quran yang begitu tinggi, seni bahasanya, balaghahnya, masya Allah. Dan tidak ada di antara mereka yang bisa mengikuti itu. Jadi kenapa kok Allah menjadikan salah satu mukjizat Rasulullah Al-Quran? Karena ketika itu, di masa itu Rasul menghadapi orang-orang yang bagi mereka dipandang hebat, pintar dalam bersyair. Karena arti mukjizat ajaza itu adalah melemahkan orang yang akan menjadi lawan mereka. Demikian saja materi pengantar ini kami buat. Mudah-mudahan dapat dipahami lebih lanjut, insya Allah. Untuk lebih dalamnya lagi akan kita kupas lagi nanti insya Allah dalam pertemuan tatap muka dan dalam waktu yang cukup lama insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.